Ya, halo, cek sound. Yes, Ya, hadir. oke. Kita semua mulai juga, Kang. Ya. Oke saja. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, para pemirsa sekalian, senang sekali malam hari ini kita boleh jumpa lagi di media online, sekalipun hanya terbatas secara media online, tidak secara langsung, tapi kita bersyukur Tuhan mengizinkan kita ada lagi malam hari ini. Dan puji Tuhan, malam hari ini kita kedatangan tamu. Tuhan pakai secara luar biasa, seorang hamba Tuhan Haleluya. memberi diri sepenuhnya untuk memuliakan nama Tuhan lewat Amin. pelayanan-pelayanan yang luar biasa yang Tuhan persiapkan untuk hamba Tuhan. Puji Tuhan, hamba Tuhan ini sudah pernah mengisi acara Gen Glogerism, dan malam hari ini juga kita bersama-sama dengan Pastor Glenn Latuheru, dan puji Tuhan senang sekali kita bisa jumpa lagi. Selamat malam Pastor Glenn. Selamat malam Ya, namanya. puji Tuhan. Oh, di sana di Bandung masih sore. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Dan para pemirsa sekalian, saudara yang mungkin tidak beribadah hari ini, mungkin karena keadaan tubuh kurang sehat, sedang terganggu, kelemahan tubuh, atau mungkin ada pembatasan sosial akibat COVID, saudara pemirsa sekalian bisa mengikuti ibadah live streaming Gen Glogerism malam hari ini. Dan saya percaya ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara pasti diberkati. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Dan sebentar, nanti kita akan dikuatkan lagi oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Glenn. Tapi sebelumnya, kita akan berdoa dan saya akan membuka sharing dan praying kita malam hari ini. Dan puji Tuhan, mari semua para pemirsa kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur malam hari ini bahwa kami merasakan kebaikan Tuhan yang terjadi atas kami semua. Sampai dengan saat ini kami meyakini bahwa tangan Tuhan terus memegang kami, terus menggenggam kami, sekalipun di masa-masa keadaan yang tidak mudah, keadaan yang sulit, yang bangsa Indonesia hadapi, tetapi firman Tuhan akan tetap kami kabarkan ya Tuhan. Amin. Kami serahkan jalannya live streaming ini, biarlah Tuhan menyertai, biarlah tidak terjadi banyak gangguan, dan nama Tuhan saja yang kami puji dan kami permuliakan. Hamba-Mu sebentar, Pastor Glenn yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan pegang dia, kasih Allah, tangan Tuhan memegang. Hamba-Mu, biarlah hikmat, marifat yang berasal dari Tuhan itu ada atas hamba Tuhan yang akan berbicara bentar. Bahkan kami semua, para pemirsa yang ada, Tuhan juga menolong kami bisa mengikuti, bahkan kami bisa diberkati lewat jalannya firman Tuhan ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami akan buka sharing dan praying malam hari ini, dan kami alaskan yang dalam satu nama, itulah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan, saudara, pemirsa yang ada, kita tidak berlama-lama saja, saya sebagai host langsung menyerahkan mic ini kepada Pastor Glenn Latuheru. Dipersilakan. Puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatannya pada Gen Glogerism, Pak Eston dan Ibu Nola. Saya percaya program ini akan menjadi program yang memberkati banyak jiwa. Karena saya percaya hari-hari ini betul pintu-pintu gereja, ada begitu banyak gereja yang masih ibadah online, namun ada beberapa juga yang sudah ibadah onsite. Namun ini menjadi kesempatan bagi kita, siapapun kita, bukan soal
Tapi ini kan kerjaannya pendetaan, apa ini kan kerjaannya hamba Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, izinkan saya mengingatkan hal ini. Setiap kita dipanggil untuk memberitakan firman, iya kan? Setiap kita dipanggil untuk menjadi berkat, setiap kita dipanggil untuk membawa jiwa buat kemuliaan nama Tuhan. Bukan soal apa status kita, iya kan? Status kita, apa pekerjaan kita, latar belakang kita boleh berbeda, namun panggilan kita satu, hamba yang mengabdi kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kiranya kita semua akan diberkati malam hari ini, dan izinkan saya berdoa buat setiap kita sebelum kita masuki firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga firman-Mu boleh kami mengerti, bukan hanya sekedar kami nikmati melalui media online ini, namun kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam keseharian kami. Tuhan, tuntun kami di dalam keberkatan nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada, hari ini ada satu topik yang akan saya sampaikan, yakni menikmati padang gurun setiap kita, ya kan? Mungkin jemaat Tuhan, umat Tuhan yang menyaksikan siaran ini di Facebook kita gitu kan, memikir bagaimana bisa kita menikmati padang gurun. Bukankah di padang gurun adalah masa-masa sukar, bukankah di padang gurun hanya ada kesusahan? Saudara dikasih dalam Tuhan, ini yang akan kita pelajari, sehingga di tengah-tengah badai hidup, di tengah-tengah pandemik ini, hati kita tetap terangkat kepada Tuhan, kita tetap bersyukur, karena kita tahu apapun yang terjadi semuanya mendatangkan kebaikan, ya. Keluaran pasal 13 ayat 17 dan ayat 18. Keluaran pasal 13 ayat 17 dan ayat 18. Alkitab bilang seperti ini. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, bangsa Israel itu pergi, maka Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini adalah yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Jadi ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir oleh pembelaan pertolongan Tuhan melalui Musa, maka Alkitab mencatat dalam Keluaran 13 ayat 17 ini, Tuhan mengarahkan, Tuhan memimpin, Tuhan menuntun mereka untuk tidak melalui jalan yang mudah, saudara dikasih dalam Tuhan. Nah, mungkin sebagian kita bilang, pendeta, kalau ada jalan yang mudah, kenapa harus melalui jalan yang sulit? Ini yang kita pelajari. Terkadang Tuhan membawa kita ke padang gurun. Saudara dikasih dalam Tuhan, ingat, Alkitab ketika mencatat, ketika Yesus baru pertama kali memulai pelayanannya, Alkitab mencatat bahwa Yesus dibawa oleh Roh untuk dicoba iblis. Di mana? Di padang gurun. Yesus yang adalah Tuhan dipimpin oleh Roh ke padang gurun. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir masuk ke padang gurun. Dan di padang gurun inilah proses terjadi. Di padang gurun inilah pemurnian terjadi. Di padang gurun inilah pendidikan kedewasaan iman terjadi. Jadi pertanyaan sekarang adalah, apa yang menjadi padang gurun saudara dan saya? Ya kan? Padang gurun kita bisa saja rumah tangga kita. Padang gurun kita bisa saja suami kita. Padang gurun kita adalah bisa saja istri kita. Padang gurun kita bisa saja anak-anak kita, orang tua kita, mertua kita, menantu kita. Padang gurun kita bisa saja sakit penyakit kita. Padang gurun kita bisa berbagai macam hal dalam kehidupan kita. Tapi izinkan saya mengingatkan hal ini. Bukan berarti Tuhan tutup mata, saudara. Ya kan? Bukan berarti Tuhan lipat tangan, bukan berarti Tuhan tidak melihat. Dari setiap peristiwa demi peristiwa, Tuhan tahu. Nah, ini akan kita pelajari sama-sama di ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Jadi Alkitab mencatat ada jalan pendek yang sebenarnya bisa saja Tuhan bawa melalui jalan yang simple,
jalan yang mudah, namun enggak. Namun Tuhan sengaja membawa bangsa Israel itu berputar, saudara. Iya kan? Berputar melalui jalan di padang gurun menuju Laut Tiberau. Dan kita tahu bersama di Laut Tiberau lagi mengalami kesusahan lagi, ya kan? Jadi seakan-akan mungkin kita berpikir, kok saya ikut Tuhan, keadaan tambah susah ya pendeta. Saya udah ikut Tuhan, saya udah melayani Tuhan, tapi kok seakan-akan saya diperhadapkan dengan begitu banyak masalah, begitu banyak tantangan. Come on. Kalau kita hanya berpandangan ikut Tuhan maka semua aman, ikut Tuhan maka semua baik, kapan kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa? Alkitab sudah mencatat, jangan sampai kita menjadi anak-anak yang gampangan. Yang ketika diuji, raju gitu kan, ketika diuji, komplain sama Tuhan, ketika diuji, bersungut-sungut yang dikasih dari dalam Tuhan. Nah ini yang terjadi pada bangsa Israel. Akhirnya benar. Ketika di padang gurun itu diuji dengan segala sesuatu, makan, minum, bangsa Israel bersungut-sungut oleh kepada Musa. Dan apa yang terjadi? Tidak ada yang masuk. 2 orang masuk, saudara, ke dalam Tuhan. Kaleb dan Yosua. Kenapa? Karena mereka berbeda. Sebagian besar, semuanya sudah dikasih dalam Tuhan, tidak masuk, cuma 2 orang lain aja. Itu sebabnya sudah dikasih dalam Tuhan, kita mengerti bahwa terkadang padang gurun membuat kita memahami penyertaan Tuhan. Terkadang padang gurun membawa kita mengerti bahwa rencana Tuhan itu jauh lebih indah, jauh lebih dahsyat, jauh lebih luar biasa dari apa yang kita bayangkan dan kita pikirkan. Karena seringkali kita maunya instan, bukan? Apa-apa mudah, sehingga kita doa, Tuhan kalau segala sesuatu dipermudah, Tuhan campur tangan Tuhan, dipermudah segala sesuatu. Come on, saya nggak menyalahkan orang yang suka berdoa seperti itu, saudara. It's good. Tapi kalau Tuhan bilang kau harus masuk dalam padang gurun, kita harus melalui proses, kita harus melalui pembentukan, maka itu yang terjadi. Amin, saudara. Sehingga akhirnya kita pelajari bahwa masalah dan pergumulan kita hari-hari ini justru adalah kesempatan untuk kita melihat penyertaan dan pembelaan Tuhan dalam hidup. Justru melalui permasalahan itu, pembentukan itu, melalui padang gurun itu, kita dibentuk, kita diproses, kita dimurnikan. Sehingga akhirnya dari situ terlihat mental Mesir udah keluar belum dari hidup kita. Apa sih mental Mesir? Mental budak. Nah, bangsa Israel sudah dikasih dalam Tuhan ketika keluar dari Mesir, physically mereka keluar. Tapi otak mereka, pikiran mereka, jiwa mereka terikat di Mesir. Sehingga akhirnya apa-apa, ngeluh, komplain, saya kembali aja lah ke Mesir. Ngeluh, komplain, apa-apa sekali, saya kembali aja ke Mesir. Ada masalah sedikit tentang makanan, udah saya lebih baik ke Mesir aja, lebih baik saya mati di Mesir yang berlimpah dengan makanan, dengan daging. Apa-apa langsung balik ke Mesir, apa-apa. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita apa-apa mengeluh, apa-apa bersungut-sungut, ada kejadian masalah mengeluh, ada kejadian masalah bersungut-sungut, kita nggak ada bedanya dengan mereka. Yang ternyata selama ini hanya fisik kita aja mungkin beribadah kepada Tuhan. Hanya fisik kita aja mungkin melayani Tuhan, namun otak jiwa kita terikat dalam masa lalu. Jadi sejatinya kita bersyukur sudah dikasih dalam Tuhan. Makanya tema saya hari ini adalah menikmati padang gurun. Kenapa? Karena justru padang gurun yang Tuhan izinkan, yang Tuhan bawa kita ke sana, justru membawa kita, melepaskan kita dari masa lalu kita. Mengajar kita, mendidik kita, mendewasakan kita, supaya kita tidak terikat akan masa lalu kita. Itulah padang gurun kita. Lalu bagian kita apa? Nah ini yang kita akan belajar sama-sama. Pada saat kita mengalami padang gurun, pada saat kita ada di tengah-tengah masa-masa sukar, apa yang harus kita lakukan? Apa yang akan kita kerjakan? Itu yang akan kita pelajari pada malam hari ini sudah dikasih dalam Tuhan. Tapi izinkan saya mengingatkan malam hari ini buat setiap kita, bahwa padang gurun terkadang Tuhan izinkan terjadi dalam keluarga, dalam ekonomimu, dalam masa depanmu. Tuhan izinkan. Bukan Tuhan nggak sayang. Bukan Tuhan nggak punya rencana yang indah. No. Namun karena Tuhan mau kita dibentuk. Tuhan mau kita dididik, Tuhan mau kita diajar, supaya melalui pembentukan, pendidikan, pengajaran Tuhan di padang gurun, di masa-masa sukar kita menjadi lebih mengandalkan Tuhan. Amin, saudara. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita mengerti akan hal ini, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tetap kuat. Sekalipun kita
berpikir, wah kok ikut Tuhan ada aja ya masalah ya, masalah satu selesai, masalah yang baru sekarang datang lagi, masalah satu selesai, masalah yang baru datang lagi. Saudara, Yesus bilang apa sih? Barang siapa mau mengikut aku, ia harus sangkal dirinya. Ia harus pikul salibnya. Setiap kita punya salib masing-masing. Setiap kita punya masa-masa sukar, pribadi lepas pribadi. Setiap kita punya padang gurun sendiri-sendiri, saudara dikasih dalam Tuhan. Sehingga akhirnya kita mengerti, bukanlah harus kita lari dan mengeluh, bahkan bersungut-sungut dari apa yang Tuhan percayakan dalam padang gurun kita. Namun bagaimana setiap kita menikmati apa yang Tuhan percayakan di tengah-tengah masa-masa sukar itu, di tengah-tengah padang gurun itu. Karena terkadang padang gurun sudah dikasih dalam Tuhan adalah tempat di mana kita melihat pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan sempurna di sana. Iya dong, kalau kita semua aman gitu saudara. Kita merasa semua tercukupi, semua aman, maka kita nggak akan pernah melihat bagaimana Tuhan tolong kita. Kita nggak akan pernah melihat bagaimana Tuhan menyediakan. Justru di tengah-tengah masa sukar, di tengah-tengah masa sulit, kita baru bisa bilang, Tuhan, Engkau yang menyediakan. Tuhan, aku bersyukur, Tuhan mencukupkan segala sesuatu. Daud tidak akan pernah bisa berkata kepada Tuhan, Engkaulah gunung batuku. Kalau dia tidak pernah lari terlebih dahulu dikejar-kejar oleh Saul. Kalau dia tidak pernah terlebih dulu lari dikejar-kejar oleh Absalom anaknya. Dia bersembunyi dari satu tempat ke tempat yang lain. Justru karena pengalaman ini dia bisa bermasmur kepada Tuhan. Justru karena pengalaman mau dibunuh ini dia jadi bersyukur kepada Tuhan dan dia melihat pembelaan Tuhan. Saudaraku, terkadang kita perlu diizinkan Tuhan mengalami masa-masa sukar. Oh iya, karena dengan demikian kita bisa melihat, benar ya, Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup. Ayub mengalami. Sehingga Ayub berkata, dulu aku mengenal Tuhan dari apa kata orang. Namun sekarang aku melihatnya dengan cara-cara Tuhan, bagaimana Tuhan membentuk hidupku. Dengan cara-cara Tuhan, bagaimana Tuhan memurnikan hidupku. Aku melihat dia secara pribadi. Saudara dikasih dalam Tuhan. Tidak ada seorang anak yang tidak dihajar oleh bapaknya. Iya kan? Tidak ada seorang anak yang tidak dibentuk, diajar, dipukul oleh bapaknya. Kenapa bapaknya memukul? Karena mengasihi. Kenapa bapaknya mengajar? Karena mungkin dia tahu kita salah. Sehingga akhirnya kita dididik. Tuhan pun yang adalah Bapa kita juga melakukan hal yang sama. Sehingga akhirnya masa-masa sukar, pembentukan padang gurun itu bukan justru jadi persungutan kita. Mengeluh, ikut Tuhan capek, ikut Tuhan lelah, ikut Tuhan dibentuk terus, ikut Tuhan diajar terus. Justru kita harus bersyukur. Dan kita belajar untuk menikmati apa yang saya sebut padang gurun kita. Ya, jadi ada beberapa hal sudah dikasih dalam Tuhan. Bahwa menikmati apa yang menjadi padang gurun kita. Dengan cara apa? Yang pertama, saya pelajari kita bisa menikmati apa yang menjadi padang gurun kita dengan selalu dekat dengan. Saudaraku, di padang gurun seringkali kita diperhadapkan dengan keadaan yang bisa saja mengecewakan kita. Bisa saja kita lari dari Tuhan. Bisa saja kita justru menjauh. Bangsa Israel melakukan hal tersebut. Di tengah-tengah padang gurun. Bukannya mereka selalu mengandalkan Tuhan. Padahal mereka sudah melihat laut terbelah. Mereka berjalan di tanah kering. Di kanan kirinya laut. Tembok air sudah dikasih dalam Tuhan. Namun mereka tetap masih mengeluh, bersungut-sungut. Mereka berjalan di padang gurun. Justru harusnya dengan demikian mereka lihat, oh iya ya, kalau Tuhan bisa membukakan air laut di beraut, maka Tuhan juga pasti bisa menyediakan segala yang baik dalam kehidupan saya. Saudara dikasih dalam Tuhan. Jadi yang pertama kita pelajari di tengah-tengah padang gurun ini, yang kita harus nikmati, yang pertama, selalu dekat. Dekat, ya selalu dekat. Makanya Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tentang. Daripadanya lah kekuatan. Bangsa Israel dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Setiap kali tiang awan dan tiang api itu bergerak, maju, berjalan, maka bangsa Israel buru-buru membereskan tenda, buru-buru mengikuti arahan dan tuntunan tiang awan dan tiang api. Kenapa? Karena ketika mereka tertinggal tiang awan, tiang api, mereka jauh dari Tuhan. Ini yang saya katakan, dekat dengan Tuhan. Orang boleh menghadapi rancangan yang jahat. Orang boleh menghadapi fitnahan. Dan orang bisa menghadapi segala sesuatu yang masalah menurut dia tidak kuat dia untuk jalan. Namun kenapa dia bisa kuat? Karena saya percaya bukan karena kekuatan, tapi karena kekuatan yang daripada Tuhan. Alkitab jelas katakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru.
Dengan kata lain, apa maksudnya menanti-nantikan Tuhan? Kita berpegang kepada Tuhan. Kita dekat kepada Tuhan. Makanya Yesus bilang, tinggallah di dalam aku. Dan firmanku di dalam kamu. Maka apapun juga yang kamu doakan, akan kamu terima. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, kita menikmati dengan padang gurun kita. Kita menikmati masa-masa sukar kita. Dengan cara apa? Dekat dengan. Karena kalau kita dekat dengan Tuhan, kita percaya kita aman. Amin saudara. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita percaya kita aman. Dan segala perkara dapat ditanggung. Dalam Yesus yang memberikan kekuatan dan kemenangan kepadaku. Yang kedua, nikmati apa yang menjadi padang gurun kita hari-hari ini. Yang pertama dengan selalu dekat dengan Tuhan. Dan yang kedua, dengan mengandalkan Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang kau andalkan hari-hari? Kalau kita masih mengandalkan sesama kita masih mengandalkan kekuatan kita masih mengandalkan orang-orang yang bisa saja Tuhan pakai. Namun jangan andalkan orangnya, andalkan Tuhan. Di tengah-tengah padang gurun ini justru kita harus semakin dekat dan semakin mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena masa-masa sukar tidak bisa kita prediksi. Saudara aku dikasih dalam Tuhan, hari-hari ini apalagi? Ya, apalagi kita lihat hari-hari ini. Pandemik, hari-hari menjadi hari-hari yang penuh dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan pada akhirnya kita bisa stres. Namun kalau kita mengandalkan Tuhan, wow, sudah dikasih dalam Tuhan. Kita percaya hidup kita ini ada dalam tangan Tuhan. Amin. Kalau kita percaya hidup kita ada dalam tangan Tuhan, maka kita adalah pribadi-pribadi yang tetap menghadapi badai. Sekalipun kita menghadapi badai, kita tetap berkata, Tuhan, aku tahu Engkau di pihakku. Apa yang ada di pihak Tuhan akan mengalami kemenangan. Apa yang ada di pihak Tuhan akan mengalami terobosan. Sekalipun di hadapan kita ada begitu banyak badai. Sekalipun di hadapan kita ada begitu banyak tantangan. Tapi izinkan saya hari ini mengingatkan sudah dikasih dalam Tuhan. Hal yang sama tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang tidak mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena justru disinilah, di padang gurun inilah kita diuji. Apakah engkau dengan aku izinkan masuk dalam padang gurun, engkau semakin jauh dari Tuhan? Atau engkau semakin dekat dengan Tuhan? Apakah engkau semakin mengandalkan aku? Atau engkau justru semakin mengandalkan kekuatanmu sendiri? Disinilah kita diuji. Jadi yang pertama, lebih dekat dengan Tuhan. Ketika engkau masuki masa-masa sukar, engkau masuk setiap orang, saudaraku. Setiap kita akan mengalami hal ini. Kenapa? Karena Tuhan mau membentuk kita. Tuhan mau mendewasakan kita. Karena itu ketika kita mengalami hal ini, maka yang harus kita lakukan yang pertama, tetap dekat dengannya. Jangan semakin jauh. Ya, itu keputusan kita. Apakah kita semakin jauh atau kita justru semakin dekat? Karena ada orang-orang yang ketika diizinkan padang gurun justru semakin jauh dari Tuhan. Kenapa? Akhirnya mereka berkata, ikut Tuhan sama aja loh. Ikut Tuhan juga tambah susah. Ikut Tuhan juga tambah menderita. Ikut Tuhan proses juga. Udahlah, lebih baik gue tinggalin Tuhan aja. Udah gue lari ke dukun aja lah. Udah gue lari ke paranormal aja lah. Saudara dikasih dalam Tuhan. Engkau sedang menjauh dari Tuhan. Justru dengan keadaan padang gurun ini kita harus semakin dekat. Yang kedua, kita harus semakin mengandalkannya. Kenapa? Karena kekuatan kita terbatas. Ada waktu-waktunya kita jenuh, ada waktu-waktunya kita lelah, ada waktu-waktunya kita capek, ada waktu-waktunya kita merasa bosan. Itu sebabnya kalau kita mengandalkan Tuhan, tidak akan pernah kekurangan kita kekuatan untuk menanti-nantikan Tuhan. Alkitab jelas mengatakan bahwa Tuhan yang memelihara hidup kita. Kalau Tuhan yang memelihara hidup kita, saudara dikasih dalam Tuhan, hari-hari ini mungkin saudara bilang, pendeta gampang ngomong seperti itu, mungkin pendeta nggak ngalamin. Saudaraku, setiap kita semua mengalami apa yang disebut dengan goncangan. Karena firman Tuhan katakan, apa yang bisa digoncangkan akan digoncangkan. Sehingga yang tinggal tetap adalah yang tidak tergoncang. Sehingga akhirnya sudah dikasih dalam Tuhan. Hari ini kita mengerti bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus yang memberikan kemenangan, dalam Yesus yang memberikan kekuatan, dalam Yesus yang memberikan pengharapan kepada kita. Tetap andalkan Dia. Kenapa? Kita mengandalkan Tuhan. Karena kekuatan kita terbatas. Karena kita tahu Tuhan yang pelihara kita. Dan karena kita tahu pembelaan kita datang daripada Tuhan. Yang ketiga sudah dikasih dalam Tuhan. Ketika kita menikmati apa yang menjadi padang gurun kita hari-hari ini, maka yang pertama selalu dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga adalah tetap bersyukur kepada Tuhan. Belajar bersyukur. Saudara dikasih dalam Tuhan hanya orang-orang yang bermentalkan kasih karunia Tuhan gitu kan. Orang bermentalkan mental sorga, mental kasih karunia Tuhan yang gampang bersyukur di tengah-tengah masa pandemik seperti itu. Gak gampang bersyukur masa pandemik seperti ini, saudara. Ada banyak orang-orang dipecat dari pekerjaan, ada banyak orang-orang dirumahkan dari pekerjaan, ada banyak orang-orang gajinya dipotong sudah dikasih dalam Tuhan. Namun kalau orang
orang itu tetap bersyukur. Wow. Saya dapat satu rema, suatu kali saya merenungkan firman Tuhan. Alkitab bilang begini, apapun juga yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk sesama. Kenapa? Karena dari Tuhanlah kamu menerima upahnya. Tuhan adalah Tuanmu dan engkau adalah hambanya. Saudara, kenapa? Hal ini menjadi rema buat saya. Hari-hari ini kalau saudara lihat, semua goncangan ekonomi terjadi. Semua mengalami, saudara. Tapi Alkitab menjamin, kalau engkau lakukan sesuatu, engkau buat sesuatu seperti untuk Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tutup mata. Tuhan tidak akan pernah lipat tangan. Bagian kita apa? Lakukan aja. Lakukan aja. Lakukan aja. Gaji kita bukan dari manusia kok. Gaji kita dari Tuhan. Tuhan yang menggajimu. Tuhan yang memeliharamu. Tuhan yang memberkati hidupmu. Bagianmu apa? Lakukan. Engkau lakukan firman. Engkau taat. Engkau dengar-dengarkan firman. Engkau setia kepada Tuhan. Tuhan memperhitungkannya, saudara. Amin. Sehingga akhirnya yang ketiga saya pelajari. Kita harus menikmati apa yang menjadi padang gurun kita dengan tetap bersyukur kepada Paulus dan Silas masuk penjara. Mereka tidak mengeluh. Kenapa mereka penjara? Mereka memberitakan Injil. Justru mereka di penjara. Namun di penjara justru mereka memuji-muji Tuhan. Mereka memuliakan nama Tuhan. Dan apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Lawatan Tuhan terjadi. Kuasa Tuhan nyatakan di penjara. Sehingga akhirnya apa? Banyak ada jiwa di mana? Sedang dikasih dalam Tuhan. Kita tidak pernah bisa terlepas dari padang gurun kita. Kita tidak pernah bisa terlepas dari masa-masa sukar kita. Semua mengalami. Namun keputusan kita, apakah kita mau bersyukur atau kita mau mengeluh dan bersungut-sungut. Itu keputusan kita. Kenapa? Karena ada orang yang punya masalah, namun bisa bersyukur. Masalahnya mungkin besar, tapi ada satu lagi yang mungkin masalahnya nggak terlalu besar, tapi dia nggak bisa bersyukur. Berarti bukan soal masalahnya. Bukan soal masa-masa pandemiknya, bukan soal masa-masa sukarnya, bukan soal padang gurun yang kita hadapi, namun soal mental. Amin. Mental kita. Kalau kita sadar bahwa Tuhan pelihara hidup kita, kita akan gampang bersyukur. Sekalipun di hadapan kita ada badai. Kalau kita sadar Tuhan menyertai hidup kita, kita akan tetap bersyukur. Sekalipun di hadapan kita ada banyak orang berusaha menjatuhkan kita. Kita menyadari hidup saya bukan karena apa yang saya lihat. Namun hidup saya bergantung dengan apa yang saya dengar dari firman Tuhan. Amin. Benarlah apa yang dikatakan Paulus. Kami hidup bukan karena melihat. Kami hidup karena percaya. Pakai kepercayaan kita untuk membangkitkan iman kita. Untuk menyatakan hidup kita. Bahwa Tuhan ini aku. Apapun yang kau buat, aku tetap bersyukur. Karena yang kau buat sungguh teramat baik. Sekalipun yang Tuhan buat adalah padang gurun dalam kehidupan kita. Kita tetap akan berkata, Tuhan, saya percaya. Tuhan yang menjamin hidup saya. Tuhan yang membawa saya masuk ke padang gurun dan mengizinkan saya masuk ke padang gurun. Maka Tuhan yang sama, yang akan tetap memelihara saya di tengah-tengah padang gurun. Amin, saudara. Dan yang keempat, yang terakhir. Nikmati apa yang menjadi padang gurun keseharian kita. Masa-masa sukar kita. Dengan dekat dengan Tuhan. Dengan mengandalkan Tuhan. Dan dengan tetap bersyukur kepadanya. Dan pada terakhir, tetap ingat kasihnya. Bangsa Israel sudah dikasih dalam Tuhan. Kita tahulah kenapa ya. Padahal mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Bagaimana Tuhan membelah laut Tiberau. Dan Tuhan menyelamatkan mereka dari kejaran orang Mesir. Namun ketika mereka diperhadapkan. Di Masa dan Meriba, kekurangan air. Mereka nggak bisa minum air. Di situ mereka bersungut-sungut. Harusnya mereka mengingat, oh iya ya, kemarin Tuhan udah bisa tolong saya kok. Kemarin Tuhan udah bisa membuat mujizat. Masa sekarang Tuhan nggak bisa keluarin air? Harusnya kan itu yang diingatkan. Itu sebabnya kenapa roti mana itu sudah dikasih dalam Tuhan. Tuhan bilang sama Musa, simpan itu. Supaya ketika anak cucumu menanyakan, ini adalah pemberian Tuhan ketika kita ada dalam padang gurun. Dengan kata lain, Tuhan mau setiap perbuatan keajaiban yang pernah kita alami, kita ingat. Kenapa? Karena di hadapan kita masih banyak keperluan kita yang nantinya kita perlu mengingat segala kebaikan Tuhan. Makanya kita bilang, janganlah pernah melupakan kebaikan Tuhan. Jangan pernah melupakan kasih setia Tuhan. Kenapa? Karena dengan kita menjalani hidup kita dan kita tetap terus ingat, oh iya ya Tuhan udah baik dalam hidup saya. Oh iya ya kasih setia Tuhan yang menopang saya. Oh iya ya kemarin Tuhan tolong saya. Maka hari ini tuh Tuhan pasti akan tolong saya. Oh iya ya kemarin Tuhan bela saya. Maka hari ini pun saya percaya Tuhan akan bela saya. Jaminannya jelas. Tuhan kita bukan Tuhan yang labil.
Kemarin dia tolong, hari ini dia nggak tolong. Enggak, saudara. Kita mungkin bisa mudian, gitu, mut-mutan kan. Tapi Tuhan kita bukan Tuhan yang mut-mutan. Hari ini kita tolong, gue tolong, besok gue nggak tolong. Enggak, saudara. Kalau kemarin dia tolong, maka hari ini pun dia tolong kita. Kalau hari ini dia tolong kita, maka hari depan pun akan ditolong Tuhan. Manusia yang labil, saudara. Hanya manusia yang labil, Tuhan kita nggak labil. Karena janjinya jelas. Ingatlah akan janjiku, firman Tuhan katakan, janjiku seperti perisai dalam hidup. Kenapa? Karena janji Tuhan yang membuat kita tetap semangat menjalani hidup ini. Dalam kita mengalami masa-masa sukar, dalam kita mengalami padang gurun, ingat selalu kasih Tuhan. Sehingga dengan kita mengingat kasih Tuhan, kita nggak akan pernah kecewa. Dengan kita mengingat kasih Tuhan, kita nggak akan pernah bersungut-sungut. Dengan kita mengingat kasih Tuhan, kita akan mantap menjalani hari-hari depan. Kenapa? Karena kita tahu, saya punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Yesus, saudara dan saya tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap membuat mujizat. Dia tetap mengasihi kita. Kenapa? Karena jaminannya jelas. Sampai masa putih rambutmu, Alkitab bilang, Allah bilang, aku tetap dia. Aku sudah menanggungmu, dan aku mau menanggung kamu terus. Dengan kata lain apa? Aku tidak pernah berubah. 4 hal ini saya bagikan malam hari ini. Karena saya percaya semua dunia, bukan hanya kita di Indonesia, semua menghadapi masa-masa sukar. Semua menghadapi padang gurun. Namun padang gurun kita mungkin berbeda-beda, saudara. Ada padang gurun di dalam rumah tangganya. Ada padang gurun di masa-masa sukarnya itu di pekerjaannya, di ekonominya. Ada padang gurun di masa-masa sukarnya itu di dalam bisnisnya, di dalam menghadapi anak-anaknya, orang tuanya. Setiap kita punya padang gurun. Namun izinkan saya mengingatkan, enjoy your padang gurun. Nikmati padang gurun. Kenapa kita bisa menikmati? Karena yang pertama, karena kita dekat selalu dengan Tuhan. Kenapa kita bisa menikmati padang gurun kita? Karena yang kedua, kita mengandalkan Dia. Kenapa kita bisa menikmati padang gurun kita? Karena yang ketiga, kita tetap bersyukur sekalipun di hadapan kita ada begitu banyak masalah. Dan yang keempat, pada akhirnya, biar di tengah-tengah padang gurun, kita tetap mengingat kasih Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur buat firman yang singkat, yang kami pelajari, yang kami dengar, yang kami percaya. Malam hari adalah malam di mana kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami tahu betul masa-masa sukar menghampiri setiap kami. Kami tahu betul masa-masa kesulitan menghampiri setiap anak-anak Tuhan. Karena tujuan yang jelas untuk membentuk kami, untuk mendewasakan kami, untuk mengarahkan kami ke dalam jalan-jalan Tuhan. Karena itu ya Bapak, apa yang kau taruh dalam hati yang sudah sampaikan buat teman-teman yang menyaksikan di Gen Glow Grazim ini, biarlah mereka tetap dikuatkan, sehingga dalam kami menghadapi masa-masa sukar kami menghadapi padang gurun kami tetap enjoy, kami tetap menikmati, karena kami tahu Tuhan selalu dekat dengan kami. Kami mau selalu mengandalkan Tuhan, kami mau selalu bersyukur, kami mau selalu mengingat kasih Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah mengecewakan, sekalipun kami seringkali jauh dari Tuhan, sekalipun seringkali kami menghindar dan terhilang dari Tuhan. Tapi Tuhan bukanlah Allah yang mengecewakan kami. Ampuni kami kalau selama ini dalam kami menghadapi padang gurun kami menghadapi masa-masa sukar kami mengeluh, kami komplain, kami bersungut-sungut. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan mampukan kami, Tuhan tolong kami untuk melihat segala peristiwa, setiap masalah sebagai proses pembentukan, sebagai proses pendewasaan. Sehingga akhirnya hidup kami menjadi bejana yang indah di pemandangan mata Tuhan. Menjadi pribadi yang dibentuk, diubah, dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa, meteraikan firman-Mu dalam hati setiap kami. Sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Luar biasa firman Tuhan. Saya benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Dan saya percaya juga para pemirsa juga diberkati lewat firman Tuhan. Firman Amin. Tuhan yang luar biasa. Yang mungkin saya agak jarang untuk mendengarkan tema-tema yang seperti ini. Tapi luar biasa firman Tuhan disampaikan oleh hambanya tentunya lewat hikmat yang berasal daripada Tuhan. Saya diberkati, saya percaya juga setiap pemirsa yang mengikuti, mungkin ada di dalam perjalanan atau di rumah, atau mungkin sepotong-sepotong, tetapi firman Tuhan yang saudara tangkap, yang saudara renungkan,
pasti akan memberkati saudara sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa firman Tuhan. Dan saat ini saya akan menyapa para pemirsa yang sedang menonton. Di sini ada beberapa yang sedang menonton. Ada Jessica David, ada Maria Tauran, ada juga di sini Oke Singkai, dan di sini juga ada Bapak Robi Manahampi, Selvi Polena, Bapak Klik yang sedang menonton, Ibu Jane Langitan, Ibu Aurel Poluan, Yunita, dan masih banyak lagi yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, dan sudah memberikan juga komentar yang luar biasa dari Maria Tauran. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Di sini juga ada Ibu Selvi. Memang manusia punya masalah, tetapi serahkan dan percaya kepadanya. Amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ada juga Ibu Jane di sini, dapat penyegaran rohani. Thanks buat Bapak Heston dan Bapak Glenn. Dan yang lain mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Dan puji Tuhan, luar biasa, saya percaya saudara sekalian diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan, menikmati padang gurun. Puji Tuhan. Ada 4 poin tadi yang saya catat di sini. Selalu dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, bersyukur, dan ingat kepada Tuhan. Rancangan Tuhan tentunya untuk bangsa Israel adalah menikmati padang gurun. Tetapi karena persungutan, ya terjadilah suatu bencana dalam padang gurun. Rancangan Tuhan adalah perjalanan yang indah di padang gurun menuju tanah Kanaan. Tetapi karena mereka masih mengingat Mesir, mengingat keadaan di Mesir, dan kita sudah mendengarkan tadi bagaimana keadaan bangsa Israel ketika mereka bersungut-sungut yang sudah disampaikan oleh Pastor Glenn. Dan puji Tuhan, para pemirsa yang ada, saat ini saya akan ada pokok-pokok doa nanti akan didoakan oleh Pastor Glenn untuk pemilihan orang-orang di sini, orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan yang terkena COVID. Di Manado sini ada gereja yang terkena COVID. Ada hamba-hamba Tuhan yang terkena COVID. Kita minta topangan dari Pastor Glenn untuk memulihkan keadaan dari hamba-hamba Tuhan. Di khusus kota Manado ini memang ada sebagian gereja yang menjadi kluster. Tetapi saya percaya di sini banyak orang yang berdoa. Amin. Kita minta topangan doa dari Pastor Glenn, dan juga untuk akan diadakan pemilihan umum. Ya, pilkada ya. Tanggal 9 Desember. 9 Desember. Ya. Iya, dan orang-orang Kristen di sini kita doakan supaya tidak terjadi terkotak-kotak. Kita semua adalah orang-orang percaya supaya kita tidak menyebarkan kebencian. Nah, siapapun yang terpilih nanti, kita percaya bahwa setiap pemimpin yang mencalonkan diri di Sulawesi Utara itu para pemimpin yang takut akan Tuhan. Amin. Dan orang-orang Kristen, dominasi gereja itu tidak terkotak-kotak, tidak terpecah-pecah, apalagi saling menjatuhkan, menyebarkan kebencian. Dan minta topangan doa dari Pastor Glenn, dan juga keadaan sekarang lebih khusus. Saya melihat di gereja saya memang orang-orang Kristen lagi tergerus iman dengan keadaan COVID ini. Mereka jadi malas beribadah. Mereka tidak semangat lagi untuk beribadah. Sepertinya COVID membuat iman mereka merosot. Dan kita minta topangan doa biar
dikembalikan lagi semangat dari para orang-orang Kristen. Dan puji Tuhan, saya serahkan lagi kepada Pastor Glenn untuk mendoakan pokok-pokok doa tadi. Haleluya. Haleluya. Kita bersatu dalam doa, kita percaya firman Tuhan katakan, jika dua orang sepakat, ya kan, meminta sesuatu, maka kita percaya Tuhan jawab doa-doa kita. Bagian kita adalah berseru, maka Tuhan yang akan mengerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan. Kita berdoa, Bapa dalam nama Yesus, hari ini kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan, karena kami boleh dipercayakan beribadah sekalipun melalui media online. Kami percaya Amin. Tuhan tetap hadir di rumah kami masing-masing. Dalam Amin. perjalanan mungkin, dalam kendaraan, di rumah kami masing-masing, lawatan Tuhan tetap nyata. Kami percaya firman tidak akan pernah lalu. Firman tidak akan pernah pergi. Firman tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tapi akan mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak, saat ini kami bersatu hati, kami ucapkan berkat dan kami berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap hamba-hamba Tuhan yang mungkin Allah izinkan mereka terkena penyakit COVID ini. Tuhan, kami mengerti tidak ada satu helai rambut pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Dengan kata lain, kami percaya apapun yang Tuhan izinkan, semua tetap dalam kendali Tuhan. Betul, apa yang terjadi bisa saja di luar kendali kami sebagai manusia, tapi kami percaya semua tetap ada dalam kendalinya Tuhan. Dan semua dalam kendali Tuhan, maka akan mendatangkan kebaikan. Kami terus topang doa buat hamba-hamba Tuhan, biarkan mereka tetap percaya. Jangan sampai iman mereka rontok di tengah jalan. Karena itu kami topang doa Tuhan, belas kasihan-Mu, anugerah-Mu, menyembuhkan, memulihkan mereka. Karena kami percaya apa yang Tuhan izinkan akan ada masa-masanya dan akan ada waktunya. Itu sebabnya biarlah iman mereka tetap percaya, iman mereka tetap teguh. Sekalipun badai COVID ini menghajar tubuh mereka, kami berdoa, bilur-Mu menyembuhkan masing-masing mereka dalam nama Yesus. Sehingga dengan demikian mereka bisa bersaksi bagi banyak orang, COVID tidak akan membawa kematian. Kami percaya kematian adalah milik Tuhan. Apa yang Tuhan izinkan terjadi akan tetap terjadi, dan apa yang Tuhan tidak izinkan terjadi tidak akan pernah terjadi. Karena itu kami berdoa ya Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan yang memegang tangan para hamba-hamba-Mu yang mungkin saat ini Tuhan percayakan, Tuhan izinkan terkena penyakit. Oh Tuhan, tolong mereka, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah di dalam nama Yesus, sehingga mereka tetap bisa bersaksi dan memuliakan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa secara khusus buat pilkada saat ini. Kami percaya tanggal 9 Desember tetap menjadi hari yang dahsyat, hari yang luar biasa. Kami tetap terus topang dalam doa-doa kami, hamba-hamba-Mu, umat, angkat suara kami kepada Tuhan, berseru kepada-Mu. Tuhan, tolong pilkada kami ya Tuhan, sehingga yang lahir adalah pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang mengasihi Tuhan. Kami percaya apapun yang dibuat manusia, manusia boleh mereka-rekakan, tetapi keputusan adalah milik Tuhan. Apa yang terjadi adalah yang berasal daripada Tuhan. Karena itu kami hanya berdoa, memohon belas kasihan Tuhan. Pilkada di Manado, pilkada di mana-mana tempat, Tuhan campur tangan. Sehingga yang naik, yang terpilih adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, yang Tuhan akan pakai menjalankan misi dan rencana Tuhan di muka bumi ini. Karena itu kami tetap terus berdoa sehingga gereja-gereja tetap bersatu, gereja-gereja tidak terpecah belah, gereja-gereja tidak selalu bergandengan tangan dan berdoa bersama, sehingga siapapun yang terpilih pada akhirnya, Tuhan, biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan. Bapak, kami berdoa buat keamanan kota-kota yang ada, yang menjalankan pilkada serentak ini tanggal 9 Desember. Tuhan yang menjamin keamanan, Tuhan yang memelihara keamanan, sehingga semua boleh berjalan dengan langsung baik dan memuliakan Tuhan. TNI Polri kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, sehingga campur tangan Tuhan ada atas mereka, kuasa Allah turun atas mereka, diberikan mereka hikmat, kebijaksanaan, keberanian untuk menegakkan keadaan yang benar. Terima kasih Bapak. Kami berdoa menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan, secara khusus gereja dari Bapak Heston. Tuhan, kami berdoa berseru kepada-Mu, bahkan umat-umat Tuhan di mana-mana tempat yang hari-hari ini mungkin karena pandemi, karena COVID ini mulai tawar hati. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan,
Ada Amin. kalanya masa-masa sukar menghampiri hidup kami. Tapi kami justru tidak mau semakin jauh dari Tuhan. Kami justru semakin mau berseru. Kami justru semakin mau dekat. Kami justru semakin mau mengandalkan Tuhan. Karena kami Amin. tahu Amin. ketika masa-masa sukar ini menghampiri hidup kami, justru kami harus bergantung penuh kepada Tuhan. Kami harus menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan. Bapak hamba berdoa saat ini dalam nama Yesus, pulihkan setiap umat Tuhan, pulihkan hati mereka sehingga ketika mereka ada di masa-masa pandemik ini, mereka tetap terus berseru, mereka tetap terus mengandalkan Tuhan, mereka tetap terus menaruh pengharapan kepada Tuhan. Jamah setiap hati ya Tuhan, pulihkan setiap hati, ingatkan mereka akan kasih-Mu yang semula. Kami berseru kepada Tuhan karena kami percaya hanya Tuhan yang sanggup mengetuk pintu hati mereka. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapak. Pada akhirnya hamba ucapkan berkat buat program Gen Glow Gerizim ini. Bapak Eston, Ibu Nola, dan keluarga yang ada yang Allah percayakan untuk menjadi saluran berkat bagi umat Tuhan secara online. Sehingga banyak yang menyaksikan dan banyak orang dipulihkan, banyak yang menyaksikan dan banyak orang berbalik pada Tuhan. Dinyatakan dan terjadi di dalam nama Yesus atas masing-masing mereka. Sehingga program ini boleh terus berjalan, program ini memuliakan nama Tuhan, program ini diperluas, diperlengkapi dengan hamba-hamba Tuhan yang dahsyat, yang membawa api Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih Bapak. Pada akhirnya kami bersyukur buat pertemuan ibadah hari ini. Nama Tuhan dipermuliakan, iman kami dikuatkan, dan langkah hidup kami semakin hari semakin memuliakan nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa, kita telah mengikuti sharing dan praying malam hari ini. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa yang telah mengikuti, bahkan Pastor Glenn bersama dengan keluarga, anak-anak yang ada di Kota Bandung. Semoga tetap sehat, kuat. Amin. Dalam pelayanan juga Tuhan memberikan kekuatan, hikmat, kesabaran dalam membawa jemaat Tuhan. Glenn adalah seorang, kalau dikatakan gembala sidang di Grand Pansundan. Ya. Mengembalai jemaat. Dan puji Tuhan, saya percaya di sini diberkati, di Kota Manado, di Kota Bandung juga Tuhan memberkati. Amin. Amin. Haleluya, sukses terus dalam pelayanan, dalam tugas, dan istri anak-anak juga dalam perlindungan Tuhan. Amin. Anak Gerrit juga dalam pertumbuhan, biarlah Tuhan menolong, Tuhan melindungi, memberikan pertumbuhan yang baik. Haleluya, puji Tuhan. Tadi ada video dari anak Gerrit. Puji Tuhan, luar biasa. Dan kepada pemirsa juga, pemirsa setia di sini, banyak pemirsa setia yang terus mengikuti dari minggu ke minggu program-program ini. Dan di sini juga ada teman saya, Ibu Aurel Poluan. Haleluya, Tuhan dahsyat. Haleluya, terima kasih. Dan hari Rabu kalau nggak salah akan diwisuda. Ini teman saya di sekolah teologi. Selamat pada Ibu Aurel. Bersama-sama juga dengan kita di sini yang masuk belakangan ada Bu Doli Waro, ada om saya Bapak Jali Waro juga bersama-sama. Dan mungkin yang lain tidak bisa kelihatan. Dan puji Tuhan, saya percaya saya pribadi diberkati lewat firman Tuhan yang dahsyat. Saudara juga semua diberkati. Di sini ada mungkin sahabat dari Pastor Glenn, Arlena Devi Oktovina Siregar. Shalom, ya. Pastor Glenn. Sepupu. Oh, sepupu. Ini ada salam dari Arlena Devi. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih kepada pemirsa semua. Dan kita sudah ada di ujung program acara sharing dan praying malam hari ini. Dan puji Tuhan, kita akan kembali minggu depan. Waktu dan hari yang sama, hari Minggu jam 6 malam. Saudara yang tidak kemana-mana, yang masih ada pembatasan sosial mungkin di gereja, saudara tidak bisa beribadah, saudara bisa bergabung bersama-sama dengan kami
lewat pembicara-pembicara yang tentunya dipakai Tuhan berkati saudara sekalian. Puji Tuhan, Puji Tuhan. sekali lagi saya sebagai host Gen Glow Gerisim mengucapkan banyak terima kasih dan pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan.